Halo teman-teman semuanya, para peternak babi dan ternak yang lainnya. Sehat-sehat kita semua, dan ternak babi kita juga sehat-sehat semuanya. Jadi kan kemarin teman saya ada bertanya, bagaimana ya ciri-ciri indukan yang bagus, calon indukan yang bagus. Jadi ini menurut saya ya, pribadi saya itu bukan berarti yang saya bilang ini benar 100%. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya selama beternak babi. Jadi pada saat anak babinya baru lahir, misalkan nih ada 10 ekor anakan babinya. Terus diantara yang 10 ekor ini kita bisa memilih anak babi yang betina, yang dari postur tubuhnya itu lebih besar, lebih sehat, lebih panjang dibandingkan anakan babi yang lainnya. Baru puting susunya, mungkin pada saat masih anak babinya kecil belum kelihatan puting susunya itu, tapi kita bisa melihat pada saat bobot babinya 30, 40, 50 kiloan lah. Jadi puting susunya itu kalau bisa ya minimal 6 lah, kalau bisa 7 atau 8 pasang. Tapi bukan sembarangan 6, 7 atau 8 pasang. Kalau bisa puting susu yang sebelah kanan atau sebelah kiri simetris dia. Jadi kelihatan jelas itu sebelah kiri 7 misalkan, sebelah kanan 7. Kelihatan jelas dia puting susunya itu lebih besar gitu. Karena kalau dia kecil nanti kemungkinan kalau dia sudah mau menyusui anaknya, puting susunya tidak mengeluarkan air susu. Jadi kalau bisa puting susunya itu 7 pasang. Kelihatan jelas dia puting susunya supaya bisa mengeluarkan air susu. Jadi ini juga ya pada saat dia usianya umurnya ya 5 bulan anak babinya. Jadi anak babi umur 5 bulan itu ada yang sudah menunjukkan gejala birahi ya, pubertas dia. Jadi pada saat dia umur 5 bulan dia sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, walaupun memang kita belum saatnya untuk mengawinkan babi tersebut. Yang saya maksud adalah pada saat nanti dia 5 bulan kan tanda-tanda birahinya mulai kelihatan. Gimana tanda-tanda birahi mau kelihatan, mau kawin, jadi alat kelaminnya itu nanti agak merah gitu kan, menunjukkan gejala yang minta kawin lah. Nah, pada saat kita melewatkan siklus birahinya, misalkan pada awal 5 bulan kita melewatkan, nanti kan jadi 5 hari ini nanti dia menunjukkan gejala birahi kan sampai puncak birahi. Kalau kita melewatkan gejala birahinya ini karena memang postur tubuh masih agak kecil, pada saat nanti dia di umur 6 bulan dia siklusnya itu birahi lagi gitu loh. Jadi siklusnya itu setiap 3 minggu sekali. Jadi kalau kita melewatkan pada saat dia umur 5 bulan, nanti pada saat dia 6 bulan siklusnya datang lagi. Begitu juga pada saat dia di usia 7 bulan siklusnya datang lagi. Jadi maksudnya siklusnya itu teratur. Kenapa penting siklusnya teratur? Jadi pada saat nanti induk babinya itu
sudah beranak, terus anaknya sudah dipisah, induk babinya nanti cepat dia minta kawin. Jadi siklusnya teratur. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga atau makanan lah ya ibaratnya. Jadi cepat nanti induk babinya minta kawin. Jadi kalau misalkan induk babinya cepat minta kawin, berarti masa produksinya kan cepat dia. Berarti dia menghasilkan anak lebih cepat. Kalaupun kita melewati satu siklus setelah anak babinya dipisah, bulan berikutnya rencana kita mau mengawinkan, tetap dia mau minta kawin. Itu tadi dia pentingnya untuk siklus kawinnya itu teratur. Jadi kita bisa melihat dari umur masa-masa pubertas, saat umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Jadi tiap bulan dia siklusnya teratur. Begitu teman-teman ya, menurut pengalaman saya. Tapi ya teman-teman, itu yang saya bilang tadi itu secara teori. Kalau menurut saya nih itu secara teori ya. Kalau untuk prakteknya, setelah kita mengetahui dan memilih induk atau calon induk untuk indukan babi kita dari secara teori, terus kita sudah mengawinkan babinya, terus 4 bulan atau 3 minggu, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari atau 114 hari babinya beranak. Dan pada saat dia beranak, kita bisa perhatikan tuh induk babinya. Apa dia baik sama anaknya? Apa dia menerkam anaknya atau kanibal? Karena ada juga tuh induk babi yang memakan anaknya dia. Kanibal dia. Dia anaknya itu diterkam sama si indukan. Baru nomor 2-nya, kalau misalkan induk babinya memang baik sama anaknya, tidak menerkam atau memakan, kita lihat anaknya banyak atau tidak. Kalau di bawah 5 ekor, anaknya itu bisa dibilang sedikit. Kalau 6, 7 masih sedang ya. Kalau 8, 9, 10, 11 sampai 15 ekor berarti anaknya itu banyak. Itu bisa kita perhatikan juga. Terus air susu indukannya itu banyak, lancar, anaknya bisa menyusui semuanya, anaknya gemuk-gemuk, hanya dari air susu indukannya berarti memang indukannya bagus. Terus apa ya, indukannya itu punya sifat keibuan yang baik, artinya indukan tersebut sayang sama anaknya. Babi juga ada yang tidak sayang sama anaknya, ada yang sayang. Artinya di sini jadi dia tahu tuh anaknya, kalau misalkan induknya mau berbaring, anaknya tertindih, induknya segera berdiri misalkan. Jadi induknya itu cekatan. Langsung cekatan dia mendengarkan suara anaknya supaya tidak tertindih. Gitu, teman-teman. Intinya induknya itu bisa memberi ASI yang mencukupi, mengasuh anaknya, walaupun harus kita perhatikan ya, walaupun kita harus perhatikan apalagi pada saat-saat baru beranak. Terus indukannya pada saat dia baru beranak, induknya tetap kuat makan, ya kan?
Terus anaknya itu semuanya sehat sampai anaknya cukup umur untuk dipisah. Jadi kalau indukan beranak, anaknya bisa sehat sampai beratnya umur anaknya dipisah minimal 1,5 bulan sampai 2 bulan. Anaknya semua sehat, hidup semua teman-teman, itu indukan yang bagus. Itu dia teman-teman tadi. Jadi secara teorinya ada, secara prakteknya ya memang kita praktekkan langsung. Setelah memang anak babinya dikawinkan, calon induk babinya dikawinkan, kita melihat tuh bagaimana ini kalau misalkan dijadikan calon induk atau induk babi. Langsung prakteknya apa memang bagus sampai bunting, sampai beranak, sampai anaknya bisa dipisah, menyusui, kita harus perhatikan. Jadi kesimpulannya menurut saya teman-teman, calon indukan yang bagus tadi bisa kita lihat dari teorinya, bisa dilihat juga jadi prakteknya. Prakteknya langsung ya kita udah perhatikan dari teorinya seperti yang tadi, prakteknya ya langsung dijadikan atau dikawinkan induknya. Tapi memang semuanya tergantung dari rezeki kita juga, karena kemarin juga pernah secara teori sudah saya perhatikan calon indukannya bagus, oh begini yang bagus. Ternyata setelah dikawinkan calon induknya memakan anaknya, menerkam anaknya itu. Padahal tadi secara teorinya udah bagus, tubuhnya panjang, buat makan, badannya lebih besar dibanding kawannya, siklus berakhnya teratur, puting susunya minimal 6, 7, 8 kalau bisa, simetris, sejajar ya kan. Tapi ternyata setelah prakteknya, nah jadi kalau menurut saya itu kalau indukannya bagus bisa diulang, itu babinya bisa diulang dikawinkan. Atau kalau indukannya bagus, beranak, anaknya sehat, dipisah, terus indukannya bisa beberapa kali diulang dikawinkan untuk menghasilkan anakannya lagi. Entah berapa kali ya, tergantung ya. Tergantung sampai seberapa sehatnya induknya, seberapa apa ya, indukannya itu memang beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu kalau misalkan indukannya tidak bagus prakteknya, apalagi kalau anaknya sudah dimakan, saya langsung ganti kawan-kawan. Saya langsung ganti. Tapi kalau misalkan indukannya secara teorinya bagus, secara prakteknya juga bagus, saya bisa menjadikan indukan itu 3-4 kali melahirkan, 3-4 kali beranak gitu. Kalaupun pada saat anak pertamanya misalkan gini, anak pertamanya kurang bagus nih, anaknya sedikit atau air susunya sedikit, atau bisa jadi kayak gagal bunting, bisa jadi juga gagal bunting. Jadi dia seperti kelihatan bunting padahal tidak jadi beranak gitu loh. Bisa juga si peternak mengulang sekali lagi. Jadi tergantung ya. Kalau misalkan sekali gagal, kedua gagal atau tidak bagus, langsung diganti aja ya teman-teman menurut saya. Tapi kalau misalkan indukannya bagus beranak, sehat-sehat anaknya sampai dipisah,
bisa sampai 5 kali juga bisa teman-teman. Pernah saya sampai 5 kali indukannya. Bagus semua anaknya. Bahkan ada yang pernah saya dengar teman saya sampai 7 kali. Jadi 7 kali beranak babinya itu, induk babinya. Karena kenapa? Dipertahankan karena memang indukannya bagus untuk beranak dia. Itu teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman menurut pengalaman saya, ciri-ciri calon indukan yang bagus. Ada secara teori, ada secara praktek. Dan semua memang tergantung dari rezeki kita. Terkadang teorinya bagus, prakteknya bagus. Pada saat nanti anaknya sudah dipisah, anaknya mencret. Lain cerita teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman. Menurut pengalaman saya, semoga ternak kita sehat-sehat semuanya, terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih teman-teman semuanya.